Kejadian itu diperkirakan memakan 2 juta sampai 4 juta korban karena perang, kelaparan, dan penyakit. Halo guys, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini aku mau membahas tentang Catherine de Medici, yakni seorang anak yatim piatu yang berhasil menjadi Ratu Perancis. Gimana? Kalian penasaran? Oke, listen to my YouTube channel, let's get the best information. Catherine de Medici lahir di Florence, Italia pada tahun 1519. Dia adalah anak sematawayang dari Lorenzo de Medici dengan putri Madeleine. Yang mana putri Madeleine ini mempunyai banyak sekali relasi dengan keluarga bangsawan Perancis. Sejak bayi, Catherine de Medici sudah menjadi anak yatim piatu guys, karena ibunya meninggal terkena penyakit pes. Tak lama setelah itu, ayahnya juga meninggal dunia, dan dia pun akhirnya dirawat oleh sang nenek. Namun gak lama, neneknya pun juga meninggal dunia. Catherine pun diasuh oleh sang bibi. Kemudian, paman Catherine yang bernama Paus Clementius ke-7 menempatkan Catherine di Palazzo Medici Riccardi, yakni sebuah istana yang terletak di Firenze, Italia. Di sana, Catherine ini dididik oleh para biarawati sehingga tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cerdas. Saat remaja, Catherine dinikahkan dengan Henry II, yakni anak dari Raja Prancis. Pernikahan pun digelar sangat mewah dan megah, dan akhirnya Catherine pun tinggal di istana Prancis. Dalam pernikahan tersebut, Henry II terkesan tidak tertarik pada Catherine, dan dia malah berhubungan dengan sejumlah gundik. Yang mana hal itu membuat Catherine tak kunjung memiliki keturunan meskipun sudah 10 tahun menikah dengan Henry. Salah satu wanita kesayangan Henry adalah Diane de Poitiers, yang mana membuat wanita itu memiliki sejumlah pengaruh besar di kerajaan Prancis. Saking cintanya pada Diane de Poitiers, Raja Henry II menghadiahkan sebuah kastil megah yang bernama Château de Sonceaux, yang bahkan kepemilikannya atas nama Diane de Poitiers. Walaupun Raja Henry II gemar berhubungan dengan wanita lain, Catherine masih tetap setia menjadi pendampingnya. Catherine pun akhirnya melahirkan 10 anak dan hanya 7 yang selamat, yakni Francis II, Charles ke-9, Margaret, Henry III, Claude, Isabel, dan Francis dari Anjou. Karena Catherine ini sangat cerdas dan terpelajar, dia memilih untuk mendidik anak-anaknya sendiri. Hingga suatu ketika, Raja Henry II meninggal dunia karena adu pedang pada tahun 1559. Ada juga sumber yang mengatakan bahwa Raja Henry II meninggal karena berkuda. Setelah kematian suaminya, Catherine de Medici menginginkan istana Château de Sonceaux meskipun dia tahu bahwa istana itu adalah milik dari Diane de Poitiers. Tentu saja Diane tak mau begitu saja memberikan istana tersebut pada Catherine meskipun dirinya sudah tak memiliki kekuatan setelah kematian Raja Henry II. Karena kekuasaan Catherine yang bertambah besar sejak kematian suaminya, dia memaksa Diane de Poitiers untuk memberikan istana Château de Sonceaux padanya. Sebagai gantinya, Diane mendapatkan istana Saumur. Pokoknya, Catherine ini sangat menyukai istana Château de Sonceaux. Apapun yang terjadi, istana tersebut harus menjadi miliknya. Guys, mari kita lihat perbandingan antara istana Château de Sonceaux dan istana Saumur. Ini adalah istana Château de Sonceaux dan ini adalah istana Saumur. Menurut kalian bagusan yang mana? Entar tulis di kolom komentar ya. Sepeninggal Raja Henry II, putra mahkota Francis II masih berusia 15 tahun. Meskipun dia sudah dianggap cukup matang untuk memimpin kerajaan Prancis, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa peran penting Catherine dalam membuat kebijakan sangatlah besar. Namun pada tahun 1560 terjadi krisis politik besar yang dihadapi oleh Catherine karena Raja Francis II tiba-tiba jatuh sakit dan meninggal dunia.
di mana hal itu membuat adanya pihak yang ingin memonopoli otoritas kerajaan. Dengan sekuat tenaga, Catherine pun akhirnya berhasil mempertahankan kekuasaan untuk Charles ke-9. Charles ke-9 pun diangkat menjadi raja saat usianya masih kecil, sehingga membuat Catherine menjadi bupati yang menghandle semua urusan negara. Tentu saja, sebagai ibu suri, kekuasaan Catherine semakin lama semakin besar. Di tengah kepemimpinan Catherine, tentu saja terjadi sejumlah perselisihan. Salah satunya adalah perselisihan antar agama Katolik dan agama Protestan. Pada tahun 1561, Catherine memanggil kedua pemimpin. Namun gagal guys, membuatnya harus mengeluarkan dekret toleransi pada tahun 1562. Tapi nggak semudah itu untuk menumbuhkan toleransi beragama guys. Tiba-tiba sebuah partai yang dipimpin oleh Duke of Guise membantai orang-orang yang beragama Protestan, sehingga memicu terjadinya perang agama di Perancis. Kejadian itu diperkirakan memakan 2 juta sampai 4 juta korban karena perang, kelaparan, dan penyakit. Meskipun terjadi perang agama selama bertahun-tahun, Catherine mampu menjaga otoritas kerajaan dan fungsi lembaga-lembaga negara. Pada tahun 1572 terjadi pembantaian Hari Saint Bartholomew yang membuat ribuan pemeluk agama Protestan mati terbunuh. Yang mana kejadian tersebut diyakini dipicu oleh Catherine karena dia dinilai sebagai penguasa yang memegang aturan mutlak dan dianggap memihak Katolik. Para pemeluk agama Protestan dianggap sebagai orang-orang yang menyimpang oleh Raja Charles ke-9, yakni anak dari Catherine. Ya, kalian tahu sendirilah kalau Catherine ini dibesarkan di gereja Roma Katolik, yang mana dia mendidik anak-anaknya berdasarkan apa yang ia pelajari. Meskipun pemeluk agama Protestan sudah mengerahkan seluruh tenaga mereka untuk melawan, tapi tetap saja akhirnya mereka kalah dan tewas terbunuh guys. Pada tahun 1574, Raja Charles ke-9 akhirnya meninggal dunia dan digantikan oleh adiknya, yakni Henry ketiga. Namun, pada tahun 1580-an, pengaruh Catherine atas kekuasaan Raja Henry ketiga mulai berkurang guys. Catherine pun mulai sakit-sakitan dan diduga terkena infeksi paru-paru. Akhirnya, dia pun meninggal pada tahun 1589. Nah, begitulah kisah tentang perjuangan Catherine untuk menjaga tahta anak-anaknya, sehingga ia dikenal sebagai kekuatan besar yang turut andil dalam kekuasaan 3 raja Prancis berturut-turut. Sebagian sejarawan menggambarkan Catherine sebagai orang yang jahat dan patut untuk disalahkan atas segala pertumpahan darah yang terjadi di Perancis. Namun, sebagian sejarawan yang lain menganggap bahwa Catherine adalah wanita yang kuat dan mandiri. Jadi, menurut kalian Catherine itu orang kayak gimana guys? Tulis di kolom komentar ya guys. Nah, begitulah kisah Catherine de Medici yang aku rangkum dari banyak sumber. Kalau kalian penasaran dengan suatu cerita, kalian bisa request di kolom komentar. Oke guys, bila mungkin ada kesalahan kata atau kesalahan informasi, aku mohon maaf dan mohon koreksi, karena aku adalah manusia tempat salah dan tempat lupa. Kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa like, comment, dan subscribe. See you next time dan wassalamualaikum.